Oke, halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono. Setup kali ini agak beda karena kondisi di luar tuh lagi dingin, jadi gue nggak bisa record di luar. Tapi di dalam, gue sekarang lagi ada di salah satu restoran di Stuttgart. Dan gue nggak sendiri, gue sama teman gue, Bayu. Nah, dan di video ini, gue bakal sharing ke kalian tips hidup hemat di Jerman. Gitu, jadi langsung aja gue kasih ke narasumber gue satu ini. Gue balikin ke sini ya. Nah ini kebetulan kita lagi makan apa nih Bay lo? Ini namanya lupa juga tadi chicken apa dah, pakai nasi. Ya makanan orang sini lah Vietnam. Oke. Sembari makan aja sih Bay, nggak apa-apa Bay, aman. Bay, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, coba perkenalin diri dulu dong. Kayak nama lo siapa gitu. Mungkin sebelumnya gue udah pernah di YouTube Damario juga kan. Benar. Nama gue Bayu, asal Bukit Tinggi. Mungkin udah di Jerman hampir 3 tahun. Desember udah 3 tahun sih. Terus ya sedang melakukan Ausbildung lah, als Fachkraft lagi logistik. Oke, sip. Nah, Bay, tema hari ini tuh gue pengen angkat tema tips hidup hemat di Jerman nih Bay nih. Karena lo kan sebagai Ausbildung kan, Ausbildager. Ya. Nah, gue pengen tahu nih kayak kehidupan lo tuh, of course udah lumayan lama juga kan di Jerman kan. Udah tahu costnya atau harga hidup di Jerman kan. Nah, gue pengen tahu dong dari lo punya tips untuk hidup hemat di Jerman gak? Kalau gue sih prinsipnya kayak yang pertama sih ngehandle belanja sih, kayak kan belanja per bulan. Nih, Oke. misalnya Lebensmittel lah. Bisa mungkin itu gue itu belanja sekali dalam seminggu. Jadi kayak makanan yang nggak busuk juga, kayak sayuran atau apa nggak busuk gitu kan. Dan setelah belanja itu bisa dilihat rekeningnya gitu. Di rekening itu kita bisa lihat berapa nih pengeluaran kita dalam seminggu. Semisal kita biasa kayak hemat-hemat banget nih, misalnya 180, otomatis buat di bulan depan jangan sampai melebihi 180, kecuali Lebensmittelnya lagi naik. Oke, 180 itu 180 euro ya per bulan. Iya, 180 euro per bulan. Oke. Itu udah hemat sih kalau buat masak sendiri gitu. Kalau per bulan berarti 180 dibagi 4 berarti ya, sekitar berapa tuh? Bentar gue cek kalkulator dulu ya. 4,5 mungkin. 180 dibagi 45. 4. Ya 45 euro per minggu itu ya benar sih. Lumayan hemat juga ya itu ya. Lumayan hemat sih sebenarnya. Dari ya kayak kebutuhan protein, kalori. Nah, sebelum lebih detail kan di Jerman kan banyak kan kayak supermarket nih. Ya kan, kayak Lidl, Rewe, Edeka segala macam, dan masing-masing tuh beda harganya kan. Lo ada rekomendasi nggak kira-kira harus belanja di mana biar murah? Kalau gue sih kalau buat Lebensmittel lebih sering belanja ke Lidl. Soalnya Lidl lebih murah dari Rewe sama Aldi. Yang lebih murah lagi itu Kaufland. Oke. Tapi Kaufland agak lebih jauh kan dari rumah. Lidl cuma 2 menit 3 menit nyampe. Oke. Lidl ya, Lidl. Iya, Lidl. Tapi nggak selengkap kayak Kaufland atau Rewe Oke. atau Aldi gitu. Terus masuk mungkin ke belanjanya nih, Bay nih. Lu tuh belanja di Lidl tuh per minggu tuh belanja apa aja sih? Aku kan lebih suka nyetok kayak telur. Oke. Pertama telur. Oke. Ya, program bulking bro. Oke. BTW dia lagi ini nih, lagi bulking nih. Coba lihat dulu ototnya dong. Masih belum nih. Oke. Proses. Sip. Telur, ayam. Kalau buat cabai, aku saranin jangan beli di toko Asia, tapi di toko Turki lebih murah. Oh, oke. Oke. Atau misalkan aku nih biasanya kalau beli ayam itu di toko Turki juga, atau toko-toko Afghanistan itu kayak lebih murah banget lah dari Lidl gitu. Oke. Tapi kayak kalau kayak telur, bawang, sayur atau apa ya Lidl lah, oke lah gitu. Lidah Indonesia emang nggak bisa ya kalau nggak pedes-pedes ya. Iya benar. Oke, selain itu apa? Ya aku sering beli itu aja sih. Tapi aneh kan nih, aku mungkin belanja juga kayak beli pakaian atau apa. Itu aku bisa lihat kayak nih penghasilanku segini nih sebulan, pengeluaran segini, pastikan ada uang yang kesimpan gitu. Aku mungkin belanja tuh sekali 3 bulan. Oke, atau mungkin jangan ke pakaian dulu yang tadi, yang makanan itu yang per minggu itu. Berarti kan tadi kan lo bilang telur tuh penting kan, telur, terus bawang-bawangan. Ya bawang-bawangan. Selain itu apa? Nasi lo biasanya nyetok nasi apa spaghetti?
Nasi sih. Nasi ya? Iya ya, oke. Jadi telur, terus bawang-bawangan, nasi, daging biasanya lo beli apa? Kalau daging kan sering ayam. Sering ayam soalnya kan lebih murah daripada sapi. Oke. Heeh. Ya, Sip, kalau sip. sapi mungkin pernah beli sekali dan itu pun coba buat dendeng sih. Oh iya. Oh iya, BTW dia juga suka masak nih. Lo biasanya masak tuh favorit apa? Aku mungkin karena lebih sering beli ayam, kan mungkin ayam cabai hijau sih ya. Lebih enak sih. Oke, jadi kalau kalian udah di Jerman mau pesan ayam nih ke dia aja nih. Jadi open PO tuh. Open PO ya. Oke. Tips pertama itu tadi kan belanja makanan mingguan. Heeh. Tips kedua tuh apa dari lo? Mungkin kayak belanja juga sih, tapi dari kebutuhan kayak pakaian atau apa, jangan keseringan tiap habis gajian langsung belanja. Habis gajian langsung belanja. Janganlah. Ya, kayak 3 bulan sekali oke lah gitu kan. Tapi yang penting-penting aja beli. Ya mau kebutuhan kita kan kerja di sini buat senang oke lah gitu. Tapi tahu juga itu akan gitu kan. Biasanya lo beli pakaian tuh di mana? Aku di awal-awal aku nyampe di Jerman kan mungkin bukannya awal-awal sih, waktu kerja di hotel mungkin gaji nggak terlalu oke. Dan aku pun tahu yang namanya kayak barang-barang second gitu kan. Di sini murah banget sumpah. Oke. Mungkin ada jaket sono warna putih itu aku cuma beli kemarin itu cuma 6 euro doang dan itu bagus kan. 6 euro 6 jaket. euro. Wah, Iya, itu jaket murah putih banget itu. sih. Oke nggak? Oke sih, itu bagus sih. Yang lo waktu itu lo kasih ke itu kan? Bukan itu ini Oh, oke. yang lagi dipakai. Itu lo beli di mana? Itu namanya apa namanya? Ya toko-toko second gitulah. Aku Online lupa apa juga. offline? Offline langsung Offline, ya? sono. Jadi lebih kalau apa barang-barang second atau apa lebih mending beli offline daripada online. Online takutnya rusak. Jadi gimana kalau offline kita nyari dapat barang bermerek kayak barang H&M, Zara, mungkin apa lagi tuh yang gambar kuda atau apa itu kan gitu. Ya. Oke. Menarik. Pakaian penting. Oke. Ya. Tips yang ketiga. Kalau tips ya mungkin jangan sering lah kayak gini. Apa? Jangan sering makan di luar ya. Makan di luar. Nggak apa-apa, ini khusus gua treat Bayu karena dia mau jadi narasumber gue. Jadi khusus buat Bayu hari ini. Oke. Kenapa lo berpikir kalau makan di luar tuh kalau bisa jangan sering-sering? Ibaratkan mungkin aku masak sendiri ya. Ini posisi segini misalnya harga 20 euro. Mungkin kalau ayam harga sekilo yang utuh itu 7 euro. Terus mau buat cabai hijau misalnya, itu kan cuma campuran bawang merah, bawang putih, jahe, sama cabai itu kira-kira kena 12 euroan lah. Otomatis kan bukan 12 juga sih, 10 lah total semuanya, atau 11 kan otomatis kan lebih dah. Benar. 9 euro lagi, dan itu pun bisa buat 1 hari 3 kali makan. Ini cuma sekali makan buat 20 euro. 20 euro. Oke, belum minumnya. Belum minumnya. Oke. Tips yang ketiga berarti jangan terlalu sering makan di luar ya. Tips keempat, lebih banyak belanja aja sih sebenarnya kalau buat hemat. Ya kayak gajian belanja atau apa. transportasi gimana, Bay? Transportasi. Biaya transportasi. Benar juga Lo sih. ada tips nggak supaya bisa murah? Kalau buat transportasi kan kalau kita buat Ausbildung, sekolah, uni atau apa, itu kan ada namanya yang transportasi buat per bulan. Dan itu pun cuma harganya 30,20 sen gitulah per bulan gitu kan. Dan itu pun kita bisa kayak seluruh Jerman. Kan namanya sekarang ada kayak Deutsche Ticket. Deutsche Ticket buat sekolah itu lebih murah daripada Deutsche Ticket buat orang yang udah selesai. Oke. Udah kerja udah ribu. Ada nggak? Iya, aku bayar sekitar 49 euro. 49. Kalau aku 30, berapa doang. Gara-gara kamu masih Ausbildung. Ausbildung. Oke. Dan keenakan sebenarnya di Jerman ini, misalnya kamu sekolah Ausbildung, kamu bisa pergi ke Agentur für Arbeit. Sebelum ke Agentur für Arbeit itu ada namanya sekolah kayak Verwaltung apa lagi itu. Minta aja kayak kertas dan diisi gitu kayak lu ke sekolah itu pakai transportasi, otomatis
Yang bayar ntar Agenturarbeit. Oh gitu. Otomatis. Kalau andaikan mau. Aha, aha. Tapi kalau aku kan sebenarnya pengen tapi nggak ada waktu gitu. Oh, oke. Dan itu ada kemungkinan bisa dibayarin sama agentur for Arbeit itu ya? Ya dibayarin biasanya. Oh, oke. Menarik. Tapi dari 49 ke 30 euro itu lumayan juga sih. Iya. Gitu. Nah ya itu juga salah satu hal yang benefit kalau misalnya kalian student ya di Jerman Iya. ya. Ada ini. Oke, itu dari sisi transportasi. Tips yang keempat tuh, transportasinya kalau bisa ambil yang Deutschland Ticket ya. Kalau Jangan Deutschland Ticket tapi yang buat sekolah. yang buat sekolah. Ya, buat Jangan Junge gitu lah. jangan yang normal, harga normal ya, atau Jangan yang harga per jalan tuh bayar. Jalan tuh Jangan. langsung bayar. Oh, Itu lumayan apalagi juga ya. bayar per hari cuma sekali berangkat. Iya. Berapa euro tuh? 12. 12. Iya, 12 euroan sekali sehari one day ticket. Iya. Itu tips yang keempat kan, transportasi. Yang kelima itu apa, Bay? Mungkin tentang asuransi sih, Bay. Lu ada ini nggak tips buat asuransi? Kalau aku asuransi aku kurang paham sih. Tapi Aha. soalnya aku pakai AOK. Oke. AOK Krankenversicherung gitu kan. Mhm. Tapi ada juga kayak kata orang ada yang lebih murah dari AOK. Tapi aku nggak tahu namanya apa. Aku soalnya udah lama pakai AOK kan, kayak lebih oke aja sih gitu. Oke. Setiap asuransi ada kelebihan gitu. Misalnya kalau asuransi lebih mahal, kelebihannya lebih mahal juga. Oke. Lo tau nggak kelebihan lo apa pakai AOK? Sebenarnya gue kurang tahu juga sih, tapi gue pernah ini kan gigi gue kan ditambal ini kan sempat patah di depan. Oh iya. Nah, Oke. ini kan lakunya di Jerman dan itu pun nggak ada bayar sama sekali. Tapi nggak tahu lah, mungkin ada yang bisa di tempat rumah sakit atau gimana. Oke. Tapi ya banyak juga yang bilang kayak tambal bayar. Benar, tambal Nah, bayar. tambal bayar. Tapi aku kemarin tuh nggak ada bayar. Nggak tahu kenapa, kok bisa nggak ada bayar. Atau mungkin itu perbaikan kali ya, bukan mempercantik, jatuhnya treatment bukan mempercantik tapi mengobati gitu Iya ya. kayaknya iya sih. Dia nambal gitu. Oke. Itu potong kenapa lo habis ngapain emang? Balap motor. Di mana? Nggak ada balap motor. Udah dulu di Indo. Oh, di Indo. Di Indo terus udah tambal juga di Indo depan ini. Patah Malah lagi. nyampe di Jerman copot tambalannya. Oh, alah, oke. Nyampe di sini diperbaiki bagus-bagus banget juga gitu Oh, kan. iya nggak kelihatan, gue juga nggak kelihatan di situ. Oke, AOK ya, itu juga penting tuh. Nah, itu tips yang kelima. Kira-kira ada lagi nggak, Bay, tips-tips hidup hemat di Jerman, Bay? Mungkin kalau orang pada pengen penghasilan lebih sih mini job aja sih. Mini job ya? Ya kelebihan Ausbildung kan bisa mini job. Tapi tergantung tempat kerja juga sih. Ada tempat kerja yang nggak ngebolehin, ada yang ngebolehin. Otomatis tempat kerja aku ngebolehin. Dan aku dapat itu berapa ya? 20 jam dalam seminggu. Terus lo ngelakuin mini job gak? Rencana iya, habis turnamen futsal ntar. Oh, turnamen futsal ya? Jadi jadwal harian futsal gue buang. Serius lo, setiap hari Sabtu hilang dong? Nggak apa-apa lah. Ya. Ya kan turnamen kan cuma sekali itu doang. Oke. Iya, itu penting juga. Berapa jam per bulan sih maksimal? Per minggu? Apa? Kalau mini job Itu sebagai ntar, Ausbildung? itu ntar ada keluar di Zusatzplatz, kertas hijau. Itu ketulis kayak lu boleh 10 jam, 20 jam atau 30 jam tergantung kerja lu yang di Ausbildung, tempat bed trip. Kalau gua itu kayaknya sehari itu gua kerja cuma 7 jam 45 menit. Ya kira-kira 8 jam lah. Kan otomatis kan kerja maksimal 10 jam kalau nggak salah buat Azubi. Oke. Nah, kalau pakai 10 jam semuanya, itu kan otomatis nggak bisa mini job. Oke. Kalau andai 9 jam kerja, otomatis kan cuma berapa doang gitu. Kayak 10 jam doang ibaratnya gitu. Oke. Sip. Menarik. Kita udah punya banyak nih, ada 6 tips hidup hemat di Jerman dari Bayu Azubi aus Lager Logistik. Gitu. Kira-kira ada lagi nggak? Apa ya? Beli baju jangan yang terlalu mahal juga, sekali-sekali boleh. Beli baju ya. Iya, ini orang emang anaknya stylish banget nih. Harga baju murah-murah. Iya. Sip. Oke, 7 tips itu lumayan bagus juga sih. Udah lumayan banyak juga tips hidup hemat di Jerman. Ala Bayu Azubi Lager Logistik. Oke. Sip. Nah, oke. Guys, mungkin itu aja tips-tips dari gue di video ini. Semoga membantu. Ini agak gelap ya. Oke. Ya, semoga membantu
Dan oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk ngebantu channel gue buat lebih berkembang. Ya nggak, Bay? Baik, dimakan dong. Nah, aman, kita lagi makan. Oke. Ya, sip. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.